Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Maulidah Fitria, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 2532121219 pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Sukapura Kabupaten Tasikmalaya di kelas 10 jurusan akuntansi dengan materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan cabang-cabang iman atau Syu'abul Iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Gimana rasanya sekarang? Hati kalian apakah sedih, kesal atau bahagia? Bahagia. Siapa yang bahagia? Gini. Siapa yang sedih? Aku. Semuanya bahagia. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kepadanya dipersilahkan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, untuk sekarang kita akan diabsen terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita dimulai. Untuk yang pertama, Andin Saparani. Kemudian Ajahra. Ada Yosi. Sakit. Mia Amelia. Intan Maulidah. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh kembali. Amin. Untuk sekarang menyanyikan lagu wajib nasional. Dimohon untuk berdiri semuanya. Bentar. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, selesai. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Silakan untuk duduk kembali. Gimana hari ini tetap semangat? Semangat.
punya ice breaking yang harus kalian ikuti. Yaitu, ada yang tahu tepuk sakinah? Dikarenakan kalian belum sesuai umurnya, masih sekolah, jadi bukan tepuk sakinah, tapi diganti jadi tepuk janji fokus. Siap ya, gini, tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya semangat, saya fokus. Janji fokus, bersemangat. Ya, tepuk tangan. Berarti kalian hebat-hebat, tetap semangat. Untuk sekarang, Ibu akan menanyakan materi yang pernah kita pelajari dari minggu kemarin. Coba Ibu mau nanya, apa yang dimaksud iman itu dari segi bahasa dan segi istilah atau segi Arabnya? Ada yang tahu? Iman dari segi bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu amanah yu'minu imana, yang artinya ya keyakinan, ketetapan, dan keteguhan. Terus iman menurut bahasa Arab, ada yang tahu? Silakan Mia, berdiri apa? Tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa af'alun bil arkani. Ya, tepuk tangan untuk Mia. Jadi iman itu kalau menurut istilah meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan oleh perbuatan. Kemudian ada macam-macam pilar iman. Ada berapa? 1. Beriman kepada Allah. 2. Malaikat Allah. 3. Iman 3. Iman kepada 4. Iman kepada hari kiamat, dan selanjutnya iman kepada qada dan. Jadi ada 6 pilar iman. Pada pertemuan kali ini kita akan memahami tujuan pembelajaran. Yang pertama, dapat menganalisis bahwa dalam iman itu terdapat banyak cabang-cabangnya. Kemudian yang kedua, dapat mengonsepkan peta konsep atau bagan syu'abul iman dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kalian harus meyakini bahwa keimanan memiliki banyak cabangnya yang harus diwujudkan dalam amal perbuatan dengan baik. Kemudian, sekarang kalian juga harus memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP atau KKM. Nah, untuk memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, kalian harus menunjukkan bahwa dan bisa menganalisis yang dari tadi disebutkan oleh Ibu dalam tujuan pembelajaran. Kemudian, sekarang Ibu mau nanya, ada 2 pertanyaan yang telah Ibu siapkan. Yang pertama, mengapa kita harus jujur? Bahkan ketika berbohong tidak akan merugikan siapapun. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ya, silahkan Andin untuk menjawab sambil berdiri. Coba. Alasannya karena sikap jujur lebih utama untuk dipraktikkan. Karena sikap jujur merupakan penopang yang bisa menumbuhkan kepercayaan, juga menumbuhkan akhlak baik yang bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain. Meskipun ada anggapan bahwa berbohong itu tidak dapat merugikan orang lain, tetapi pada kenyataannya kebohongan itu justru merugikan orang lain. Ya, tepuk tangan untuk Andin Sabarani. Sangat luar biasa. Kemudian nomor 2, mengapa kejujuran sering disebut sebagai salah satu cabang iman? Apa hubungannya antara jujur perbuatan dan iman keyakinan? Siapa angkat tangan? Ya, silakan Cynthia sambil berdiri. Kejujuran disebut dengan cabang iman karena menunjukkan keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perilaku nyata. Sedangkan iman berkaitan, kejujuran berkaitan dengan iman, yaitu iman menumbuhkan kejujuran dan kejujuran memperkuat iman. Ya, tepuk tangan untuk Cynthia. Kemudian
Pada materi kali ini kita dapat mengambil judul yaitu akan mempelajari memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Nanti Ibu akan memberikan sebuah video yang wajib kalian simak dengan baik. Sebelum Ibu memberikan video, yaitu nanti kalian akan dikasih studi kasus mengenai video itu, mengenai materi yang sekarang. Ibu akan memberitahu bahwasanya syu'abul iman itu cabang-cabang dari iman. Jadi intinya penjabaran operasional dari keimanan yang sempurna. Karena menurut hadis Rasulullah SAW terdapat 77 cabang iman. Dari 77 cabang iman itu terbagi menjadi 3 ranah. Yang pertama ranah dalam hati atau qalbu. Yang kedua ranah lisan atau lisan, dan yang ketiga ranah perbuatan. Nah, nanti Ibu akan memberikan video, kemudian nanti akan ada studi kasus yang ada di LKPD. Untuk sekarang silahkan kalian bisa menyimak video ini dengan baik dan benar. Buki ya, selamat juga ya ketemu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau kamu? Sekarang gue lagi susah sih. Hah? Susah kenapa? Jadi gini, otaknya Marian, dia ketemu saya. Kak, dia mau ngerti. Nah, kalian sudah menyimak videonya? Sudah. Untuk sekarang, kegiatan pada pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian harus mencari data atau informasi mengenai materi ini. Kemudian yang kedua, diskusikan mengenai data atau informasi yang dapatkan. Yang ketiga, mengerjakan soal LKPD secara berkelompok. Dan yang keempat, membuat laporan tertulis menggunakan PowerPoint jika ada kendala atau gimana. Dan yang terakhir, dipresentasikan atas hasil diskusi. Silakan untuk sekarang kalian duduk berkelompok sesuai minggu kemarin yang telah kita tentukan. Dari mulai kelompok 1 boleh duduknya di sini, kelompok 2 boleh duduknya di sini, dan kelompok 3 boleh duduk di situ. Silakan. Sudah duduk di tempat masing-masing? Sudah. Untuk sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Jika kalian tidak mengerti bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Di situ ada beberapa petunjuknya, bisa baca terlebih dahulu, kemudian nanti dikerjakan. Dan ada soal untuk individual, sedikit saja. Silakan untuk berdiskusi. Gimana? Sudah ada yang beres? Sudah dikirimkan ke grup hasil ya, untuk hasil min mappingnya. Sudah kita lihat ini ya, kelompok 1 ini, betul? Kelompok 1? Ini kelompok 2? Ini kelompok 3?
Ya baik, silahkan untuk kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan jawaban dari yang pertama tadi studi kasus dan peta konsep cabang iman hati. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Ibu Maulida Fitria SPD dan teman-teman yang kami banggakan. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cynthia Apriliani sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nurita Nuraini sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Almariji Mubida sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Gina Triuliani sebagai pemateri 3. Selamat menyaksikan. Ikhlas adalah melakukan segala amal perbuatan manusia semata-mata hanya karena Allah, bukan mengharapkan pujian, sanjungan, atau imbalan dari manusia. Yang kedua, khauf. Takut adanya Tuhan. Definisinya adalah adanya rasa takut terhadap dalam hati terhadap murka, ajab, dan siksa Allah Subhanahu wa taala yang mendorong seseorang untuk menjauhi maksiat dan menjalankan perintahnya. Yang ketiga, raja, yaitu memiliki harapan yang kuat, optimisme, dan memiliki keyakinan akan pengampunan, kasih sayang, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terutama setelah kita melakukan amal perbuatan yang soleh dan bertaubat. Yang keempat yaitu tawakal. Tawakal yaitu berserah diri penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi, setelah melakukan usaha untuk ikhtiar secara maksimal, hati sepenuhnya menyerahkan hasil akhir hanya kepada ketentuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Implementasi nyata atau contohnya yaitu seorang pedagang sudah berusaha membuka toko dari pagi hingga sore dan meyakini dan melayani dengan ramah. Namun, pasrah terhadap rezeki yang telah didapatkan hari itu. Meyakini bahwa hasil merupakan ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ridho bil qada wal qadar. Definisinya adalah menerima dengan lapang dada dan ikhlas segala ketetapan atau takdir Allah, baik yang terlihat baik maupun buruk, karena meyakini bahwa semua berasal dari kebijaksanaannya. Contohnya yaitu penerimaan kehilangan. Kesimpulannya yaitu cabang iman dalam hati, ma'rifatun bil qalbi atau tasdikun bil qalbi, merupakan dasar spiritual dan keyakinan batin yang mendorong seseorang untuk berkata dan bertindak terhadap ajaran agama Islam. Kalimat ini merupakan inti dari keimanan yang hidup dan berfungsi bukan hanya dalam konsep, tetapi dalam kehidupan nyata. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan dan memperkuat iman dalam hati? Caranya yaitu dengan istiqomah. Yang kedua, percaya diri, semangat yang tinggi, dan tawakal dan yakin. Gimana
Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi cabang iman menurut hati itu, di sini kelompok 1 mengambil 5 contohnya. Yang pertama ada ikhlas, kemudian ada khauf, ketiga roja, 4 tawakal, dan ridho bil qada wal qadar. Sebetulnya cabang iman itu dari hati itu ada berapa? Ada 30, tapi ini mengambil 5. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dikarenakan di dalam LKPD juga harus 5 ya. Ya. Boleh duduk, silakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dalam menjawab maupun menjelaskan. Billahi taufiq wal hidayah, warida wa inayah, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan lagi untuk sekali lagi. Hebat, untuk kelompok 1 sangat luar biasa. Kalian hanya bisa meningkatkan percaya diri lagi, jangan takut salah, oke? Next, untuk kelompok 2, silakan untuk ke depan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan mengenai cabang iman dalam lisan atau iqrarum bil lisan. Sebagaimana iman dalam lisan atau iqrarum bil lisan merupakan dimensi keimanan yang diwujudkan melalui ucapan, perkataan, dan penggunaan lidah untuk hal-hal yang baik dan benar. Untuk cabang iman dalam lisan memiliki 7 cabang iman. Namun di sini kita mengambil 5 cabang iman utama, di mana cabang iman yang pertama akan disampaikan oleh Intan Solihah. Baik, subul iman yang pertama adalah membaca kalimat thayyibah atau kalimat yang baik. Maksudnya mengikrarkan dan mengucapkan kalimat-kalimat yang memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala seperti takbir Allahu Akbar, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, dan tasbih subhanallah. Contohnya seperti kita mengucapkan Masya Allah atau Subhanallah ketika melihat keindahan alam atau prestasi yang sangat luar biasa, daripada hanya melontarkan kata-kata pujian yang kosong. Contoh yang kedua, kita mengucapkan Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah setelah selesai makan, berhasil menyelesaikan tugas atau bangun dari tidur. Nah, untuk cabang iman yang kedua akan disampaikan oleh Andin Safarani. Disilahkan. Untuk cabang iman dalam lisan yang kedua yaitu membaca Al-Quran dan kitab suci Allah, yaitu dengan melaksanakan anjuran membaca, mempelajari, dan merenungkan isi kandungan Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu yang diyakini kebenarannya. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya yaitu dengan menyediakan waktu khusus setiap hari. Misalnya setelah sholat maghrib dan subuh harus membaca 1 lembar Al-Quran. Meskipun dalam keadaan lelah. Untuk yang ketiga akan disampaikan oleh Erni. Disilahkan. Cabang iman yang ketiga yaitu berdoa dan berzikir. Maksudnya menggunakan lisan untuk memohon doa segala kebaikan kepada Allah dan mengingatnya dalam setiap keadaan. Contohnya dikir pagi dan petang. Misalnya rutin mengucapkan wirid dan dikir yang diajarkan Rasulullah SAW pada waktu pagi dan sore. Misalnya astagfirullahaladzim dan la haula wala quwata illa billah. Untuk yang keempat yaitu menuntut dan mengajarkan ilmu yang akan disampaikan oleh saya sendiri, di mana yaitu dengan menggunakan lisan untuk bertanya, mendengarkan, serta menyampaikan ilmu agama dan pengetahuan yang manfaat kepada orang lain. Sebagaimana contohnya yaitu dengan mengajukan pertanyaan atau membangun diskusi tentang suatu hukum fikih dengan guru atau ulama untuk mencari kejelasan. Atau dengan mengajarkan anak atau kerabat cara membaca Al-Quran atau menjelaskan secara ringkas mengenai manfaat sholat kepada teman. Untuk selanjutnya yaitu cabang iman yang kelima akan disampaikan oleh Az-Zahra. Kepadanya disilahkan.
Cabang cabang iman yang kelima yaitu menjaga lisan dari perkataan sia-sia dan keburukan, seperti disiplin dalam berbicara, menjauhi ucapan yang tidak bermanfaat, kebohongan, sumpah palsu, ghibah, dan namimah, karena lisan adalah pangkal dosa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghindari ghibah. Saat berkumpul dengan teman yang mulai berbicara keburukan orang lain, kita mengubah topik pembicaraan atau memilih untuk diam. Ya, yang selanjutnya, berbicara jujur. Meskipun akan menghadapi kerugian, kita berkata jujur kepada atasan tentang kesalahan yang kita perbuat dalam pekerjaan. Sebelum kelompok kami menyampaikan kesimpulan, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Sebutkan salah satu contoh cabang iman lisan dan jelaskan alasannya. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Contohnya yaitu dengan mengucapkan 2 syahadat termasuk ke dalam iman lisan, karena syahadat merupakan pengakuan dengan ucapan yang keluar dari lisan sebagai tanda keimanan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya. Ucapan ini menjadi bukti lahiriah dari keyakinan hati seseorang. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan, di mana kesimpulan akan disampaikan oleh Andin Safarani. Baik, izin menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan dari cabang ilmu dalam lisan, yaitu iqrarun bilisan adalah pengakuan atau pengikraran dengan lisan tentang keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya diyakini dalam hati, tetapi juga diucapkan dengan lisan sebagai bentuk pernyataan keyakinan. Dengan demikian, iqrarun bilisan menjadi bukti lahiriah dari iman seseorang. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Masya Allah, sangat luar biasa penampilan dari kelompok 2. Ya, selanjutnya kita panggil untuk kelompok 3 sebagai kelompok terakhir yang akan menjelaskan cabang iman dengan ranah perbuatan. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru Mata Pelajaran Agama Islam, Ibu Maulidah Fitria SPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Zia Tazkiyatul Mufidah selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok kami kali ini. Kami di sini akan mempresentasikan tentang cabang iman dalam perbuatan. Tapi sebelum itu kami akan menjawab dulu tentang pertanyaan dari studi kasus yang akan dibacakan oleh Saudari Lena. Untuk nomor 1, membayar utang adalah cabang iman dalam kategori iman perbuatan atau jawari, termasuk dalam kelompok cabang yang mengatur hubungan sosial atau muamalah dan penunaian amanah atau janji dan kewajiban finansial. Hal ini dianggap bagian dari iman karena merupakan manifestasi dari sifat amanah atau dapat dipercaya dan khauf atau takut kepada Allah. Keyakinan atau tauhid menuntut seseorang untuk menunaikan hak orang lain, karena Rasulullah SAW bersabda, ruh orang yang mati syahid sekalipun bisa terhalang masuk surga karena utang yang belum terbayar. Untuk nomor 2 yaitu budi mewujudkan syu'abul iman melalui sikap kasih sayang atau rahmah dan perbuatan menolong sesama. Yang pertama sikapnya yaitu ia menunjukkan empati mendalam atau cabang iman hati atas kesedihan sahabatnya. Perbuatannya ia melakukan infak atau sedekah, yaitu cabang iman perbuatan dengan memberikan bantuan finansial yang merupakan bukti nyata dari implementasi ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Baik, selanjutnya yaitu kembali ke pembahasan awal yang akan mempresentasikan tentang cabang iman. Nah, cabang iman semuanya itu ada 77, namun terbagi menjadi 3. Ada cabang iman lisan yang jumlahnya 7, cabang iman hati yang jumlahnya 30, dan cabang iman dalam perbuatan yang jumlahnya ada 30.
Di sini 40. Di sini kami hanya mengambil 5 dari 40. Nah, cabang iman dalam perbuatan adalah manifestasi fisik dan nyata dari keyakinan hati dan ucapan lisan melibatkan anggota badan. Nah, dari 5 cabang dalam perbuatan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Intan Maulida. Yang pertama menegakkan sholat, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu sebagai tiang agama dan menambah dengan sholat sunat sebagai penyempurna ibadah fisik. Dengan implementasi yaitu disiplin waktu seperti menghentikan segala aktivitas ketika azan berkumandang dan segera mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Yang kedua, qiyamul lail, seperti bangun di sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat tahajud. Untuk yang kedua akan dibacakan oleh Saudari Rena. Yang kedua yaitu menunaikan puasa. Menunaikan puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan didasari oleh niat karena Allah. Implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada yang pertama kewajiban tahunan yaitu menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh dengan menahan diri secara total termasuk menjaga mata, telinga, dan lisan dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Yang kedua yaitu puasa sunnah seperti menjalankan puasa sunnah Senin Kamis atau Ayyamul Bid yaitu pertengahan bulan sebagai ketakwaan kepada Allah. Untuk cabang iman yang nomor ketiga akan dibacakan oleh Saudari Mia. Yang ketiga yaitu bersedekah, membayar zakat, dan menolong terhadap sesama. Menggunakan harta dan kekuatan fisik untuk membantu fakir miskin atau orang yang membutuhkan itu merupakan bukti nyata kita terhadap kepedulian sosial. Contoh implementasi nyatanya yaitu zakat mal. Setiap akhir tahun kita menghitung dan membayar zakat mal kepada panitia amil resmi untuk didistribusikan kepada yang berhak mendapatkannya. Yang kedua yaitu aksi sosial. Kita menyumbangkan waktu dan tenaga untuk gotong royong atau menjadi relawan apabila terdapat bencana alam. Untuk yang keempat akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang keempat yaitu menunaikan amanah, yaitu melaksanakan semua kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan baik dari Allah maupun sesama manusia dengan jujur dan penuh kesungguhan. Bentuk implementasi nyatanya yang pertama dalam pekerjaan yaitu dengan menyelesaikan tugas kantor sesuai dengan target waktu dan standar kualitas yang ditetapkan meskipun tanpa pengawasan atasan. Yang kedua menjaga janji dengan tepat waktu saat menghadiri janji temu atau mengembalikan barang pinjaman sesuai kesepakatan. Yang terakhir akan dibacakan oleh Riana. Yang kelima adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Aktif menggunakan kekuatan fisik dan sosial untuk mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan buruk sesuai dengan kemampuan dan tindakan. Contohnya, seorang ayah mengajak dan membangunkan anaknya untuk sholat subuh secara langsung dan menyingkirkan batu, paku, dan duri dari tengah jalan agar tidak membahayakan pengguna jalan. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, bagaimana cara melatih diri agar istiqomah dalam cabang-cabang iman yang berbentuk perbuatan? Baik, izin menjawab, yaitu dengan cara melatih diri agar istiqomah dalam cabang-cabang iman yang berbentuk perbuatan membutuhkan kesungguhan, kesabaran, dan sistem yang teratur. Adapun cara untuk melatih diri agar istiqomah yaitu mulai dari amal yang paling mudah dan konsisten dengan berprinsip jangan langsung memaksakan semua sekaligus. Mulai dari 1 atau 2 amal perbuatan kecil seperti menyingkirkan sampah atau gangguan dari jalan, senyum kepada sesama, dan memberikan makan kepada hewan atau menyapa tetangga. Apakah cukup? Baik, jika sudah cukup dan tidak ada yang bertanya lagi, maka kami akan menyimpulkan presentasi kami dari awal hingga akhir yang akan disimpulkan oleh Saudari Mia.
Cabang iman dalam perbuatan merupakan wujud atau aksi nyata keimanan seseorang dalam bentuk tindakan. Iman tidak hanya diyakini dalam hati dan diucapkan dalam lisan, tetapi harus ada bukti nyata terhadap perbuatan, seperti melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menunaikan puasa, menunaikan amanah, dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Semua ini menunjukkan kepada keimanan yang hidup dan tercermin perilaku keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, selesai sudah presentasi pada pertemuan kali ini. Yang pertama tadi kelompok pertama menjelaskan mengenai cabang iman dalam niat dan hati. Kemudian kelompok 2 menjelaskan cabang iman al-lisan. Dan yang terakhir kelompok 3 menjelaskan cabang iman menurut perbuatan. Semuanya sangat luar biasa. Tepuk tangan. Pada hebat-hebat. Nah, setelah selesai, sudah diskusi, sudah selesai, kemudian Ibu akan memberikan refleksi diri buat kalian untuk bisa mengerjakan dalam segi pengetahuan. Bisa di-scan barcode-nya pakai handphone. Silahkan. Nanti Ibu dikasih waktu 1 menit. Ya, di sini tuh terdapat ada beberapa soal. Siap ya, kita dimulai. 1, 2, 3. Silakan. Gimana pertanyaannya, mudah? Atau sulit? Atau campur? Campur ya. Mudah sulit. Ya, sekarang kalian sudah melaksanakan refleksi dengan baik. Kemudian Ibu akan menyampaikan pada pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai ciri-ciri orang yang beriman dan manfaat dalam pengaplikasian mengenai syu'abul iman di kehidupan sehari-hari. Sebelum ditutup pembelajaran hari ini, kita membuat kesimpulan. Coba Ibu mau nanya, siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan pada hari ini? Ya, kan saya silakan untuk ke depan. Ke depan, supaya bisa memberikan contoh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kesimpulan mengenai memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Di mana kesimpulannya ialah bahwa iman bukan sekedar keyakinan di dalam hati, tetapi harus dibuktikan secara nyata melalui perkataan dan perbuatan dalam seluruh aspek kehidupan. Secara sederhana, iman itu seperti sebuah pohon. Akarnya adalah keyakinan tauhid dan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cabang-cabangnya atau syu'abul iman adalah semua perbuatan baik yang kita lakukan. Maka dari itu, pohon tidak akan sempurna tanpa cabang. Begitu pula iman tidak akan lengkap tanpa amal perbuatan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudari Kansa yang sudah menyimpulkan pada pertemuan kali ini. Gimana pada pertemuan kali ini, ada kendala tidak? Apakah kalian sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, alhamdulillah, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita mendapatkan manfaat yang benar-benar manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, silahkan kalian beres-beres terlebih dahulu. Untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan. Ya, terima kasih kalian sudah mengumpulkan LKPD-nya. Untuk sekarang kita tutup dengan pembacaan doa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpinnya terlebih dahulu.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.